Terminal Guntur, Garut, yang dulunya hidup dan penuh tawa para penumpang serta tukang ojek yang ramah, kini berubah menjadi tempat penuh teror dan ketakutan. Setiap pagi, suara bentakan dan makian lebih nyaring daripada suara klakson angkot. Preman bernama Ujang Kopler, bertubuh kekar dengan tato ular di lehernya, duduk seperti raja di bangku warung tengah terminal. Siapapun yang masuk ke wilayah kekuasaannya, harus setor uang keamanan, termasuk nenek-nenek penjual gorengan. Orang-orang menyebutnya Kopler karena mulutnya yang selalu comel dan tak bisa diam, suka memaki siapa saja yang dianggap menantang. Di belakangnya berdiri gerombolan preman muda yang haus kekuasaan, seperti Didi Codet, Asep Betok, dan Jajang Kompresor, yang selalu siap menghajar siapa saja atas perintah Ujang. Mereka mengatur lalu lintas terminal sesuka hati, bahkan polisi terminal pun hanya bisa pura-pura sibuk mengatur kendaraan sambil menghindari pandangan Ujang. Sudah banyak warga yang mencoba melawan atau melapor ke aparat, namun semua berujung sia-sia. Ujang punya koneksi kuat, katanya dulunya anak angkat preman besar dari Bandung. Bahkan supir angkot antar kota yang baru pertama kali narik pun sudah dapat ancaman jika tak bayar jatah parkir. Pasar yang terletak tak jauh dari terminal juga ikut terintimidasi. Para pedagang hanya bisa pasrah melihat dagangannya dipalak, kadang tanpa diberi uang sepeser pun. Suatu hari, seorang pemuda penjual jamu yang baru datang dari luar kota, dipalak oleh anak buah Ujang. Ia menolak, dan akibatnya digebuki hingga hampir pingsan. Warga hanya bisa menonton tanpa berani campur tangan. Salah satu pedagang lontong sayur menangis sambil berkata lirih, "Garut teges teu aman ayeuna, preman nu ngatur sadayana." Garut sudah tidak aman sekarang, preman yang atur semuanya. Ketakutan itu menjalar sampai ke anak-anak sekolah yang lewat terminal setiap hari. Mereka harus berjalan cepat, menunduk, dan tidak menatap langsung ke arah gerombolan preman. Di balik senyuman tipis para tukang ojek, ada ketegangan yang menggantung. Semua berharap ada yang bisa membebaskan terminal itu dari cengkeraman kezaliman. Tapi siapa yang cukup gila untuk melawan Ujang Kopler dan pasukannya? Di malam hari, suara tertawa para preman memenuhi langit terminal. Mereka duduk di warung sambil mabuk ciu dan bermain gaplek, sesekali melempar botol kosong sembarangan. Di sudut terminal, seorang bapak tua tukang becak hanya bisa mengelus dada sambil berbisik, "Ya Allah, kabulahan urang kampung ku preman nu teu boga ati. Ya Allah, kasihan kami warga kampung yang diperas preman tak berhati." Tidak ada yang tahu bahwa tak jauh dari terminal itu, di sebuah penginapan kecil dekat kaki Gunung Cikuray, seorang pemuda baru saja tiba. Wajahnya tenang, tubuhnya kurus tapi tegap, dan matanya menyimpan sesuatu yang belum diketahui siapapun. Ia bernama Rangga. Belum ada yang sadar bahwa dalam diamnya, dia membawa badai yang akan mengguncang kezaliman di terminal Guntur. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti kota Garut ketika Rangga melangkah keluar dari penginapan sederhana. Ia mengenakan jaket lusuh, celana hitam yang sudah usang, dan menenteng tas kecil serta sebuah tongkat kayu dari akar pohon kiara. Wajahnya terlihat biasa saja, bahkan cenderung dingin. Tapi sorot matanya menyiratkan ketenangan yang langka. Di bawah jaketnya, tubuhnya menyimpan bekas-bekas luka lama, bukti bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Langkah Rangga membawanya menuju terminal Guntur. Ia melihat dari kejauhan bagaimana para supir angkot menunduk setiap melewati satu titik, warung kopi tengah terminal. Di sana duduk sekelompok pria bertato dengan suara keras, tertawa sambil mengejek para pedagang. Rangga tidak berhenti berjalan, meski semua mata menatapnya. Ia menuju ke sudut terminal dan mulai menggelar tikar kecil. Di atasnya, ia susun botol-botol jamu tradisional yang ia racik sendiri sejak malam sebelumnya. Ujang Kopler yang duduk sambil tertawa melihat aksi itu. "Siapa tuh bocah kurus? Sok gaya banget gelar dagangan di sini. Terminal ini kan milik gue," katanya sambil menunjuk ke arah Rangga. Didi Codet dan Jajang Kompresor langsung berdiri, mendekati Rangga dengan gaya preman kampung yang sudah terbiasa menakut-nakuti orang. Tong kurik, bayar jatah dulu kalau mau dagang di sini," teriak Didi dengan suara keras. Rangga menatap mereka tanpa rasa takut. "Maaf, saya hanya numpang rezeki, tidak mengganggu siapapun," suaranya pelan tapi tegas. Didi langsung naik pitam, dan tanpa basa-basi, mendorong botol jamu Rangga hingga pecah. Jajang hendak memukul, tapi dalam sekejap, tangan Jajang sudah terkunci dan tubuhnya terpelanting ke tanah dengan satu gerakan halus dari Rangga. Semua orang di terminal tercengang.
Itu bukan gerakan sembarangan, itu adalah jurus dasar silat murni. Didi Codet marah dan menyerang dengan batu di tangan, tapi Rangga memutar tubuhnya, menghindar, dan menyapu kaki Didi dengan tongkat kayu hingga tersungkur. Tak satu pun warga bersuara. Semua membisu melihat dua preman andalan Ujang tumbang oleh pemuda kurus yang bahkan tak berkeringat. Rangga hanya mengatur napas dan kembali duduk, merapikan botol-botol jamunya yang tersisa. "Saya hanya ingin dagang. Jangan ganggu saya," ucapnya tenang. Ujang Kopler yang melihat kejadian itu dari kejauhan mengepalkan tinjunya. Wajahnya merah, bukan karena malu, tapi karena marah. Ini pertama kalinya ada orang luar yang berani menghajar anak buahnya tanpa rasa takut. Ia bersumpah dalam hati bahwa malam ini juga Rangga harus hilang dari terminal, entah dengan cara baik-baik, atau dengan darah. Warga yang menonton dari kejauhan mulai berbisik. Siapa dia? Dari mana dia belajar bela diri seperti itu? Apakah ini pertolongan dari Tuhan? Beberapa tukang ojek bahkan mulai tersenyum tipis, seolah menemukan harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka melihat ada cahaya kecil menyala di tengah kegelapan kekuasaan preman. Dan cahaya itu adalah Rangga. Di tengah terminal, Rangga kembali duduk dan meminum jamunya sendiri. Ia menatap langit Garut yang mulai cerah. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Bukan untuk sombong aku datang ke sini. Tapi kalau kezaliman tak dihentikan, maka akan jadi dosa jika aku hanya diam." Malam itu, terminal Guntur terasa lebih mencekam dari biasanya. Lampu-lampu jalan berkedip seperti ragu untuk terus menyala. Di warung tengah terminal, Ujang Kopler mengumpulkan semua anak buahnya. Wajahnya keras, matanya menyala penuh amarah. Besok pagi, sebelum matahari naik, bocah itu harus hilang dari terminal ini. Kalau perlu, bawa dia ke sawah, buang sekalian mayatnya. Suaranya menggema seperti dentuman palu godam. Semua preman mengangguk, tak ada yang berani membantah. Didi Codet yang siangnya dipermalukan masih menempelkan es batu ke pipinya yang bengkak. Rasa sakit di wajahnya tidak sebanding dengan luka di egonya. "Besok pagi gue hajar duluan. Biar tahu rasa tuh anak baru. Biar ngerti kalau Garut bukan tempat buat jadi pahlawan," katanya sambil meneguk ciu dari botol plastik. Mereka menyusun rencana licik. Rangga akan dikeroyok ketika sedang menyiapkan dagangannya, tanpa peringatan, tanpa basa-basi. Subuh menyingsing perlahan. Kabut masih menyelimuti terminal saat Rangga datang seperti biasa. Ia membungkuk hormat kepada para tukang becak dan pedagang yang mulai membuka lapak. Meski baru beberapa hari di sana, senyum Rangga mulai dikenali sebagai tanda kedamaian. Tapi di balik senyum itu, Rangga tahu, hari ini akan ada badai. Hatinya sudah bersiap sejak malam tadi, usai ia duduk, berzikir dan mengingat almarhum gurunya, Aba Wiratma dari Padepokan di Cipanas. Saat ia sedang menyusun botol jamu, suara langkah kaki terdengar ramai dari belakang. 6 preman muncul dari balik angkot rusak. Mereka mengepung Rangga dengan kayu, rantai, dan 1 orang membawa golok kecil. Didi Codet berdiri paling depan, senyum sinis menghiasi wajahnya yang belum sepenuhnya sembuh. "Pagi, pendekar jamu, siap buat ujian pertamamu," ejeknya sambil memutar rantai di tangan. Rangga berdiri perlahan, ia tidak tampak gentar sedikit pun. Dengan satu gerakan ringan, ia mencabut tongkat kayu dari tasnya dan berdiri tegap. "Aku tak datang untuk berkelahi. Tapi jika kalian memaksa, aku tidak akan mundur." Ucapan itu seperti cambuk bagi para preman. Tanpa aba-aba, mereka menyerang bersamaan. Tapi Rangga bergerak seperti air, mengalir, menghindar, dan menyerang balik dengan presisi mematikan. Satu demi satu tubuh preman bergelimpangan di lantai terminal. Kayu dan rantai beterbangan, namun tak satu pun menyentuh tubuh Rangga. Ia tidak memukul keras, tapi setiap serangannya membuat lawannya tidak mampu bangkit kembali. Dalam hitungan menit, ke-6 preman tergeletak dengan nafas terengah-engah, sementara Rangga masih berdiri tegak tanpa goresan. Warga yang melihat kejadian itu dari kejauhan bersorak lirih. Ada yang berani merekam dengan ponsel, ada yang langsung sujud syukur. Ujang Kopler yang menyaksikan dari dalam warung mengepalkan tinjunya. Kali ini bukan hanya egonya yang terpukul, tapi juga kekuasaannya mulai retak. "Anjing, ini anak bukan orang biasa," gumamnya geram. Dan di antara sorak-sorai warga, Rangga hanya menunduk, mengusap keringat di dahinya. Dalam hati ia berkata, ini baru permulaan. Yang lebih besar sedang menunggu. Pagi itu, udara di terminal Guntur terasa berat.
Para pedagang tak lagi bersuara nyaring seperti biasa. Mereka menatap satu arah, warung tengah terminal, tempat Ujang Kopler duduk dengan kepala menunduk dan tangan mengepal. Di depannya, Didi Codet dan 5 anak buah lainnya tergeletak penuh luka, wajah mereka lebam, dan beberapa di antaranya masih gemetaran karena trauma. Amarah Ujang bukan lagi sekadar bara, ia telah menjadi api yang siap membakar siapapun yang melawannya. Aku sudah kasih kalian makan, tempat, uang. Tapi kalian malah dipermalukan sama bocah kurus penjual jamu. Suara Ujang meledak, membanting meja hingga gelas-gelas kopi berjatuhan. Para preman lain menunduk, tak ada yang berani bicara. Ujang berdiri, matanya menatap jauh ke arah sudut terminal di mana Rangga masih duduk tenang, sibuk melayani pelanggan jamunya yang mulai berdatangan. Malam ini, gue yang akan turun tangan sendiri, ucapnya pelan, namun nadanya seperti petir yang menggelegar. Sore menjelang, langit mendung, dan kabar tentang Rangga mengalahkan 6 preman menyebar ke seluruh Garut. Bahkan tukang ojek di pasar Ciawitali dan pedagang kaki lima di Tarogong ikut membicarakannya. Ada yang bilang Rangga adalah murid pendekar tua dari kaki Gunung Guntur, ada pula yang percaya ia keturunan jawara silat yang dulu pernah mengalahkan Company. Namun satu hal yang pasti, dia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Rangga sendiri tidak merasa menjadi pahlawan. Ia tetap duduk seperti biasa, menjajakan jamu, sesekali tersenyum kepada ibu-ibu yang lewat, atau menolong kakek-kakek menyeberang. Tapi batinnya gelisah. Ia tahu Ujang Kopler tidak akan diam. Dan malam ini, ujian sebenarnya akan datang. Bukan dari preman biasa, tapi dari penguasa terminal yang dikenal tak punya belas kasihan. Langit berubah kelam saat malam menjelang. Lampu-lampu jalan tak mampu mengusir bayangan gelap yang menyelimuti terminal. Ujang Kopler datang dengan berjalan kaki, tanpa anak buah. Tapi aura kehadirannya seperti badai yang mengancam. Ia membawa sebatang besi panjang, dan tatapannya tajam seperti mata elang. Warga mulai berkumpul dari kejauhan, sembunyi di balik kios dan angkot. Mereka tahu ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah perang harga diri. "Rangga!" teriak Ujang dari tengah terminal. "Kamu kira kamu pahlawan? Ini Garut. Di sini, cuma ada satu raja." Rangga berdiri perlahan, menatap Ujang dengan tenang. "Saya tidak ingin jadi raja. Saya hanya ingin berdagang dengan tenang. Tapi jika kamu terus menindas rakyat kecil, aku tak bisa diam." Ucapan Rangga membelah keheningan malam. Warga yang menyaksikan terdiam, mata mereka berkaca-kaca. Tanpa peringatan, Ujang menyerang. Besi panjangnya berayun cepat ke arah kepala Rangga. Tapi pemuda itu melompat ke samping, menghindar, lalu memutar tongkat kayunya untuk menangkis serangan berikutnya. Dentingan besi dan kayu bersahut-sahutan, memecah malam yang mencekam. Ujang menyerang bagaikan harimau lapar, tapi Rangga bertahan seperti air yang mengalir, lincah dan tenang. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Setiap gerakan Ujang penuh kebrutalan, sementara setiap jurus Rangga mengalir dari ilmu silat yang telah ditempanya bertahun-tahun. Dan di tengah pertarungan itu, ada satu hal yang mulai terlihat jelas bagi semua yang menonton, Ujang bukan lagi penguasa mutlak terminal ini. Ia kini sedang menghadapi kekuatan yang tak bisa dikalahkan hanya dengan kekerasan, kekuatan dari seseorang yang membawa keberanian, kebenaran, dan kesabaran. Ujang Kopler terhuyung, napasnya berat, peluh membanjiri tubuhnya, dan tangannya yang menggenggam besi mulai bergetar. Beberapa luka memar sudah menghiasi tubuhnya, hasil dari serangan-serangan Rangga yang meski tak mematikan, namun tepat dan menyakitkan. Rangga berdiri tak jauh darinya, tongkat kayu di tangan masih kokoh, namun matanya penuh belas kasihan. Ia tak melihat musuh di hadapannya, melainkan seseorang yang telah terlalu lama hidup dalam gelapnya dendam dan kekuasaan. "Sudah, Ujang, kau kalah," ucap Rangga lirih, tapi cukup keras untuk terdengar. Suara itu bukan ejekan, tapi nasihat dari seorang yang pernah terluka dan memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Namun bagi Ujang, ucapan itu seperti garam di luka. Ia meraung, menyerang kembali dengan sisa tenaga, tapi serangannya melemah. Rangga hanya perlu satu gerakan untuk menjatuhkan besi dari tangan Ujang dan membuat pria itu tersungkur. Terminal sunyi, tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Semua orang menahan napas. Mereka tak percaya bahwa malam ini, sosok yang selama bertahun-tahun menguasai terminal dengan tangan besi, kini terbaring tak berdaya di tanah yang sama yang dulu ia injak dengan sombong. Didi Codet dan kawan-kawan menyaksikan semua dari kejauhan dengan wajah pucat. Mereka tahu, era telah berganti.
Namun Rangga tidak melangkah pergi. Ia justru mendekat, duduk di samping Ujang yang meringis menahan sakit. "Kenapa kamu memilih jalan ini?" tanya Rangga dengan nada datar, seolah hanya ingin tahu, bukan menghakimi. Mata Ujang menatap langit malam, dan untuk pertama kalinya, tatapan itu kosong. "Karena dulu aku juga pernah diinjak oleh orang yang lebih kuat dari aku. Aku bersumpah nggak mau diinjak lagi seumur hidup." Rangga terdiam. Ia memahami rasa sakit itu. Dunia yang keras telah mencetak Ujang menjadi sosok yang menindas, bukan karena ia jahat, tapi karena ia takut disakiti lagi. Diam-diam, Rangga merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebotol jamu. "Minum ini, bisa bantu redakan nyeri," katanya. Ujang melirik botol itu, ragu, namun akhirnya meraihnya perlahan. Di balik tubuh kasarnya, ada jiwa yang lelah, yang selama ini hanya butuh satu hal, pengertian. Warga mulai mendekat perlahan. Beberapa dari mereka mengangkat tubuh Ujang, bukan sebagai tawanan, tapi sebagai sesama manusia yang butuh pertolongan. Terminal guntur malam itu seperti berubah menjadi tempat baru. Tak ada lagi suara makian, tak ada lagi ancaman. Yang ada hanya keheningan penuh harap, bahwa besok akan lebih baik. Rangga menatap langit. Ia tahu perjuangannya belum usai, tapi malam ini, satu hati telah disentuh. Dan mungkin, dari satu hati itu, akan lahir perubahan besar. Ia berdiri, memandang ke arah jalan keluar terminal, sementara angin malam berhembus pelan, membawa harapan baru bagi tanah Garut. Pagi itu, suasana terminal guntur jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi teriakan kasar para preman, tidak ada pungutan liar, dan yang paling mengejutkan, Ujang Kopler tidak terlihat duduk di singgasananya, kursi plastik reyot yang biasanya jadi simbol kekuasaan. Sebaliknya, pria yang dulunya paling ditakuti itu kini duduk bersila di depan warung kopi Mang Ule. Tubuhnya masih tampak lebam, tapi ada sinar janggal di matanya, ketenangan. Warga terminal, tukang ojek, sopir angkot, hingga para pedagang kecil berdatangan, penasaran dengan perubahan drastis yang mereka lihat. Tak lama kemudian, Ujang berdiri, meminta bicara. Tak pernah sebelumnya ia memohon, apalagi di depan khalayak. "Saya minta maaf," ucapnya serak, menunduk dalam. Kata-kata itu mengguncang semua yang mendengar. Beberapa bahkan mengira mereka salah dengar. Tapi Ujang mengulanginya lagi, kali ini lebih tegas, "Saya minta maaf. Selama ini saya salah." Didi Codet dan anak buah lainnya berdiri di belakangnya, diam dan tertunduk. Mereka tidak menyangka Ujang akan mengambil langkah ini. Lelaki yang mereka anggap batu karang ternyata memiliki sisi rapuh yang tersimpan dalam. Ujang melanjutkan, "Saya dulu cuma anak jalanan. Pernah dihajar preman pasar, dipalak setiap hari. Sampai saya bilang ke diri saya sendiri, lebih baik saya jadi yang menindas daripada ditindas." Rangga menyaksikan semua itu dari jauh, berdiri di dekat gerobak jamunya. Ia tak berkata apapun, tapi dalam hatinya, ada rasa lega. Yang ia lakukan malam itu bukan sekadar mengalahkan Ujang secara fisik, tapi menyalakan api kesadaran dalam dirinya. Dan kini, api itu menyala lebih terang dari yang ia kira. Seorang preman mengakui kesalahan di hadapan publik, itu lebih hebat dari kemenangan dalam duel. Beberapa warga mulai mendekat, ada yang menepuk pundak Ujang, ada pula yang hanya menatapnya dengan mata berkaca. Seorang ibu penjual sayur bahkan berkata lirih, "Kalau dari dulu begini, hidup kita pasti tenang, Yang." Kalimat itu menamparkan Ujang lebih keras daripada pukulan Rangga malam sebelumnya. Tapi anehnya, ia merasa ringan. Beban bertahun-tahun seperti dilepaskan dari pundaknya. "Saya ingin mulai lagi," ucap Ujang. "Kalau kalian mengizinkan, saya ingin bantu jaga terminal ini. Tapi bukan sebagai penguasa, sebagai pelindung." Tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang penuh makna. Tapi dalam hati setiap orang yang hadir, benih kepercayaan baru mulai tumbuh. Kepercayaan bahwa perubahan itu mungkin, bahkan untuk orang sekeras Ujang Kopler. Hari itu ditutup dengan hal sederhana tapi luar biasa. Ujang membantu mengangkat barang dagangan seorang nenek menuju angkot. Tak ada sorotan kamera, tak ada yang bertepuk tangan. Tapi semua orang yang melihat tahu, itu bukan sandiwara. Itu adalah langkah pertama dari seseorang yang benar-benar ingin berubah. Dan Rangga, yang menjadi pemantik perubahan itu, hanya tersenyum kecil, kembali duduk di bangku kecilnya. Ia tahu, satu bab telah selesai. Tapi masih banyak yang harus ia hadapi. Karena di luar terminal ini,
masih banyak hati yang tertutup oleh gelapnya dendam dan kekuasaan. Malam itu, Didi Codet duduk termenung di pinggir lapak terminal yang gelap. Biasanya ia paling lantang ketika memalak, paling duluan kalau urusan baku hantam. Tapi kini, ia seperti kehilangan arah. Sosok yang selama ini jadi panutan, Ujang Kopler, berubah drastis. Didi tak bisa menerima perubahan itu begitu saja. Baginya, hidup keras yang mereka jalani bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja dengan permintaan maaf. Dia pikir semua bisa beres dengan kata, maaf. Gumam Didi dengan geram. Teman-teman satu gengnya duduk di sekeliling, sebagian tertunduk, sebagian bingung. Mereka pun terbiasa hidup dari pungutan liar, dari menindas orang kecil. Kini, semuanya seperti tercerabut begitu cepat. Dunia yang mereka kenal seakan runtuh. Tapi lebih dari itu, mereka merasa ditinggalkan oleh Ujang, seolah perjuangan selama ini tak berarti. Kalau Ujang sudah nggak sama kita, terus kita siapa? Celetuk salah satu anak buahnya, Dasep. Pertanyaan itu menggema di hati semua orang yang duduk di situ. Identitas mereka selama ini dibangun atas kekuatan, atas rasa takut yang mereka tebarkan. Tanpa itu semua, mereka merasa telanjang, tak punya harga diri. Dan bagi orang seperti mereka, rasa malu lebih menyakitkan dari pukulan. Namun sebelum emosi meledak dan keputusan bodoh diambil, seorang lelaki muda datang menghampiri. Rangga, tanpa rasa takut, ia duduk di tengah-tengah mereka. Tak membawa senjata, tak mengucap ancaman. Ia hanya membawa sehelai kain kecil dan termos jamu di tangan. "Kalian lapar?" tanyanya. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi menggetarkan. Tak ada yang menjawab, namun beberapa dari mereka menunduk, malu mengakuinya. "Gue tahu kalian marah, bingung, bahkan mungkin dendam," lanjut Rangga dengan tenang. "Tapi hidup ini cuma sekali. Mau dihabiskan buat nyakitin orang? Atau mau jadi orang yang disegani bukan karena ditakuti, tapi karena dihormati?" Kata-kata itu mengalir seperti air, membasuh hati yang retak. Didi menatap Rangga dengan tajam, tapi kali ini bukan dengan kebencian. Ia sedang bergumul dengan sesuatu di dalam dirinya. "Aku pernah salah langkah juga," tambah Rangga. "Tapi yang bikin beda adalah ketika kita berani mutusin untuk berhenti dan balik arah." Kalimat itu menghantam dada Didi. Ia tahu, hidup mereka tak bisa terus begini. Uang dari memalak tak pernah cukup. Hati mereka tak pernah tenang. Dan kini, ketika pintu perubahan terbuka, mereka hanya perlu keberanian untuk melangkah masuk. Didi akhirnya bangkit berdiri. Ia tak berkata apa-apa, hanya memandang kawan-kawan satu persatu. Lalu menatap Rangga. "Lu serius bantuin kita cari jalan baru?" tanyanya pelan. Rangga mengangguk. "Selama kalian serius juga," jawabnya. Malam itu, tanpa janji besar, tanpa pernyataan heroik, geng yang dulu ditakuti di terminal Guntur mengambil langkah kecil menuju cahaya yang belum pernah mereka kenal. Dan saat langit Garut perlahan berubah warna, menandakan fajar akan datang, hati para preman itu pun mulai berubah. Mungkin belum bersih sepenuhnya, tapi luka yang dulu mereka banggakan kini mulai mereka sadari sebagai beban yang harus dilepaskan. Pagi itu, matahari Garut perlahan menembus kabut tipis yang menyelimuti terminal. Namun suasana berbeda terasa di antara lorong-lorong terminal yang dulu penuh umpatan dan gertakan. Didi Codet dan kawan-kawan, masih dalam diam, mulai membersihkan area tempat mereka biasa mangkal. Mereka menyapu sampah, merapikan lapak-lapak, dan membantu para pedagang yang biasanya mereka tindas. Tak ada perintah, tak ada arahan. Hanya dorongan batin yang perlahan tumbuh dari dalam. Ujang Kopler berdiri dari kejauhan menyaksikan itu semua dengan mata berkaca. Ia tak menyangka geng yang dulu ia bentuk dengan kekerasan kini berubah tanpa paksaan. Ternyata pukulan paling keras bukan datang dari tangan, gumamnya lirih, tapi dari hati yang tersentuh. Ia melangkah pelan ke arah Didi, lalu menepuk bahunya. Didi menoleh, mata mereka bertemu, dan di sana tak ada lagi pertarungan, hanya rasa saling mengerti antara dua jiwa yang sama-sama pernah tersesat. Namun jalan menuju perubahan bukan tanpa rintangan. Sore itu, sekelompok preman dari luar Garut yang mendengar tentang lunaknya terminal Guntur datang mengacak-acak. Mereka menyangka kekuasaan Ujang telah hilang, dan saatnya mereka merebut wilayah. Dengan kasar mereka memalak pedagang, membentak tukang ojek, dan menginjak-injak ketenangan yang mulai tumbuh. "Terminal ini sekarang punya kami," teriak pemimpin mereka dengan suara kasar. Tapi tak seperti dulu,
para mantan preman Guntur tak tinggal diam. Didi maju pertama, menghadang mereka dengan tenang. "Terminal ini udah berubah," katanya tegas. "Kalau mau cari masalah, kalian harus hadapi kita." Para preman luar itu tertawa, meremehkan. Namun saat Didi bersiap memasang kuda-kuda silat yang diajarkan Rangga malam-malam sebelumnya, wajah-wajah mereka mulai kehilangan senyum. Terlebih saat Ujang Kopler berdiri di samping Didi, dan Rangga muncul di belakang, tatapannya tajam seperti malam pertama ia mengalahkan Ujang. Pertarungan pun pecah, tapi kali ini, bukan atas dasar amarah atau dendam, melainkan atas nama perlindungan. Geng Terminal Guntur bertarung untuk warga, untuk ketenangan, untuk harga diri baru yang sedang mereka bangun. Gerakan mereka terkoordinasi, tidak brutal, tapi terarah. Bahkan Rangga sempat melumpuhkan 2 preman dengan satu gerakan sapuan dan kuncian, membuat para penyerang kaget bukan main. Melihat kekompakan dan keberanian yang tak mereka duga, para preman luar akhirnya mundur. "Kalian aneh," umpat salah satu dari mereka sebelum melarikan diri. Tapi Didi hanya tersenyum, "Lebih baik aneh tapi benar, daripada keras tapi nista." Kalimat itu membekas di udara sore, disambut sorakan kecil dari para pedagang yang menyaksikan dari kejauhan. Beberapa bahkan meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena haru. Setelah kejadian itu, kabar tentang perubahan Terminal Guntur menyebar cepat. Orang-orang mulai datang bukan untuk takut, tapi untuk merasa aman. Terminal itu menjadi contoh bahwa luka masa lalu bisa jadi pupuk untuk pertumbuhan. Dan di tengah semua itu, Rangga tetap menjadi sosok yang sederhana, menjual jamu, menyapa ramah, dan sesekali melatih silat kepada anak-anak jalanan yang ingin belajar bertahan tanpa harus menyakiti. Terminal Guntur perlahan menjadi simbol bahwa bahkan tempat tergelap pun bisa menemukan terang, selama ada keberanian untuk berubah dan tangan yang mau membimbing, bukan menghukum. Langit senja Garut memancarkan warna jingga yang lembut, seolah turut menyaksikan perubahan besar yang terjadi di Terminal Guntur. Suasana yang dulu penuh intimidasi kini berubah menjadi tempat penuh harapan. Para pedagang mulai berdagang tanpa rasa was-was, tukang ojek tidak lagi harus menyetor uang keamanan, dan para pengunjung bisa menunggu bus tanpa diganggu. Semua ini terjadi bukan karena datangnya kekuasaan baru, tapi karena hati-hati yang mulai tercerahkan. Rangga masih setia di pojok terminal dengan gerobak jamunya. Tapi kini, banyak yang mampir bukan sekadar membeli jamu, melainkan untuk berbincang, meminta nasihat, bahkan sekadar mengucapkan terima kasih. Ia tak pernah menuntut imbalan, hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau hati tenang, tubuh juga ikut sehat." Ucapan sederhana itu terasa menyejukkan bagi mereka yang dulu hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Ujang Kopler pun mulai menjalani kehidupan barunya dengan tenang. Ia tidak lagi memimpin dengan gertakan, melainkan dengan teladan. Ia mendirikan sebuah warung kopi kecil di dekat pangkalan ojek, tempat para sopir dan pedagang bisa singgah, ngobrol, dan saling menguatkan. Warung itu diberi nama Warung Damai. Bagi Ujang, nama itu adalah simbol dari kehidupan baru yang ingin ia jaga sepenuh hati. Namun, jalan perubahan tidak selalu mulus. Suatu malam, seorang remaja datang ke terminal dengan wajah babak belur. Ia adalah bocah jalanan yang kerap terlihat mengamen di sekitar alun-alun. Rangga segera menghampiri dan menolongnya. Dari cerita sang bocah, ternyata masih ada kelompok kecil preman di luar terminal yang belum rela kehilangan kekuasaan mereka, dan kini mencoba meneror anak-anak kecil serta gelandangan. Kabar itu mengguncang hati Ujang dan Didi. Mereka tahu, jika dibiarkan, teror itu akan menghancurkan kepercayaan yang susah payah mereka bangun. Maka malam itu, tanpa rencana besar, mereka berjalan bersama Rangga ke lorong sempit dekat rel kereta, tempat para preman baru itu bersembunyi. "Kita kesana bukan untuk balas dendam," kata Rangga dengan suara rendah. "Tapi untuk menunjukkan bahwa terang selalu bisa mengalahkan gelap." Pertemuan itu tak berlangsung tanpa ketegangan. Para preman muda itu menertawakan kedatangan Ujang yang mereka anggap sudah lembek. Tapi tanpa kekerasan, Ujang justru mengajak mereka duduk dan mendengarkan kisah hidupnya, tentang masa lalunya, tentang kesalahan yang ia sesali, dan tentang rasa tenang yang baru ia rasakan setelah berhenti menyakiti orang lain. Kata-kata itu tidak langsung menyentuh, tapi mereka menggetarkan, seperti suara kebenaran yang perlahan menembus dinding keras hati manusia. Beberapa dari preman muda itu mulai menunduk, dan salah satunya bahkan menangis diam-diam. Mereka tidak menyangka bahwa orang seperti Ujang bisa berbicara dengan begitu jujur dan terbuka. "Kalau kalian masih punya rasa sakit di hati,
Itu bukan alasan buat nyakitin orang lain, kata Rangga. Justru itu alasan buat kalian sembuh dan berubah. Malam itu, cahaya tak datang dari lampu terminal, tapi dari percakapan tulus di lorong sempit, dari hati-hati yang mulai membuka diri pada perubahan. Terminal Guntur dan sekitarnya perlahan menjelma menjadi wilayah yang bukan hanya aman, tapi juga penuh welas asih. Dan Rangga, tanpa gelar dan tanpa pamrih, tetap berjalan di antara lorong-lorong itu, sebagai penjaga terang di tengah gelap. Pagi itu, udara di Terminal Guntur terasa lebih segar dari biasanya. Langkah kaki para pedagang dan tukang ojek penuh semangat, seakan mereka sedang menyambut sebuah hari yang penuh harapan. Tak ada lagi wajah-wajah muram atau suara-suara mengancam. Semua orang tahu, hari ini akan menjadi penanda penting bagi perubahan yang telah lama mereka dambakan. Didi Codet berdiri di tengah lapangan kecil terminal, diapit oleh Ujang Kopler dan Rangga. Mereka berencana mengadakan pertemuan terbuka dengan seluruh warga terminal, termasuk para mantan preman yang kini ingin menata hidup baru. Suasana dipenuhi antusiasme, bahkan beberapa anak kecil ikut hadir membawa bunga dan poster bertuliskan, "Terminal Damai, Rumah Kita Bersama." Saat pertemuan dimulai, Didi mengambil alih dengan suara lantang namun penuh kehangatan. Ia mengingatkan semua orang tentang masa lalu kelam yang pernah mereka lalui, kisah-kisah penganiayaan, ketakutan, dan penderitaan. Namun ia juga menegaskan bahwa hari ini mereka telah memilih jalan lain, jalan perubahan dan perdamaian. Kita tidak lagi menjadi musuh, tapi saudara yang saling menjaga, ujarnya. Ujang Kopler menambahkan, bahwa tobat bukan hanya berhenti dari kekerasan, tapi juga merangkul dan membantu sesama. Ia mengajak semua untuk membangun komunitas yang saling mendukung, tempat di mana siapapun bisa merasa aman dan dihargai. Rangga kemudian membagikan beberapa teknik dasar silat yang selama ini ia ajarkan secara diam-diam kepada anak-anak jalanan, sebagai wujud membela diri yang benar dan penuh kedisiplinan. Tak lama kemudian, seorang wanita tua yang selama ini dikenal sebagai pedagang kecil di sudut terminal maju ke depan. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan terima kasih atas perubahan yang terjadi. Ia bercerita tentang anak cucunya yang kini bisa bermain dengan aman, dan tentang harapannya agar terminal menjadi tempat yang lebih baik untuk generasi mendatang. Tangis haru menyelimuti pertemuan itu. Momen itu menjadi titik balik bagi seluruh warga Terminal Guntur. Mereka mulai menyusun rencana bersama untuk membersihkan lingkungan, mengadakan pelatihan keterampilan, dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Semangat gotong royong mulai tumbuh subur, menggantikan bayang-bayang kekerasan yang dulu membelenggu. Ketika matahari mulai condong ke barat, terminal yang dulu penuh deru motor dan suara teriakan kini dipenuhi tawa dan canda. Didi, Ujang, dan Rangga berdiri bersama, menatap hasil perjuangan mereka. Ini baru permulaan, kata Rangga lirih. Tapi hari ini, kita sudah membuat sejarah. Terminal Guntur tidak lagi sekadar tempat perhentian kendaraan atau pusat kesuraman. Kini ia menjadi simbol kekuatan hati manusia, bahwa siapapun bisa berubah dan membangun kehidupan yang lebih baik, selama ada niat dan keberanian. Dan bagi Didi Codet beserta gengnya, hari ini bukan hanya hari tobat, tapi hari kelahiran kembali sebuah komunitas yang penuh harapan. Cerita ini sudah mencapai bab 10, yaitu puncak klimaks perubahan dan tobatnya para preman. Biasanya bab 10 menjadi penutup utama cerita. Namun, kalau kamu ingin melanjutkan cerita setelah bab 10, saya bisa buat bab lanjutan yang menceritakan bagaimana kehidupan Terminal Guntur dan para tokohnya setelah perubahan besar itu terjadi. Setelah pertemuan besar di Terminal Guntur, suasana damai terus mengalir seperti sungai yang tenang namun kuat. Para mantan preman yang dulu ditakuti kini menjadi pelindung dan panutan di lingkungan mereka sendiri. Ujang Kopler dan Didi Codet menggalang kelompok kecil untuk mengajarkan anak-anak jalanan silat sekaligus nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Suara riuh tawa menggantikan teriakan amarah. Rangga semakin dikenal sebagai guru silat yang sabar dan bijaksana. Ia tidak hanya mengajarkan jurus, tapi juga filosofi hidup yang mengutamakan kehormatan dan rasa hormat terhadap sesama. Banyak pemuda yang dulunya pengangguran dan gelandangan kini mulai menemukan tujuan hidup baru, mengikuti jejak Rangga yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, perubahan tidak selalu mudah diterima oleh semua orang. Ada beberapa tokoh lama dari luar terminal yang melihat perubahan ini sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka. Mereka merancang berbagai cara untuk mengacaukan ketenangan yang sudah dibangun, mulai dari menyebar isu hingga mengirim preman bayaran.
Tapi warga terminal Guntur tetap solid dan saling menjaga. Suatu malam, Ujang menerima kabar bahwa sekelompok preman dari luar terminal berencana menyerang warung kopi Warung Damai. Dengan sigap, Ujang, Didi, dan Rangga mengumpulkan para pemuda dan mantan preman untuk berjaga-jaga. Mereka tidak ingin kekerasan kembali merusak apa yang sudah diperjuangkan. Persiapan itu menjadi ujian nyata atas perubahan hati yang sudah mereka jalani. Ketika malam tiba, kelompok preman bayaran itu datang dengan penuh ancaman. Namun mereka tidak bertemu dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian dan solidaritas yang menggetarkan. Pertarungan itu bukan hanya fisik, tapi juga pertempuran antara masa lalu yang kelam dengan masa depan yang cerah. Dalam genggaman tangan mantan preman itu, sudah tidak ada lagi niat jahat, melainkan tekad menjaga kedamaian. Setelah peristiwa itu, berita tentang terminal Guntur yang kini aman dan damai mulai menyebar ke seluruh pelosok Garut. Banyak komunitas lain yang mulai mencontoh perubahan yang terjadi, memupuk harapan agar kekerasan dan intimidasi bisa diakhiri. Terminal Guntur menjadi inspirasi, bukan hanya bagi Garut, tapi juga bagi daerah lain yang masih terkungkung oleh premanisme. Di tengah perubahan itu, Rangga terus mengingatkan, perubahan sejati tidak berhenti di sini. Kita harus terus berjuang, tidak hanya dengan tangan tapi juga dengan hati. Pesan itu menjadi semangat baru bagi warga terminal, bahwa tobat bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan tekad bulat dan hati yang terbuka, terminal Guntur menatap masa depan. Sebuah masa depan yang tidak lagi diwarnai oleh ketakutan, tapi oleh harapan dan kebersamaan. Dan bagi Rangga serta teman-temannya, kisah ini menjadi bukti nyata bahwa setiap orang, sekelam apapun masa lalunya, bisa berubah dan menata ulang harapan. Setelah kemenangan menjaga kedamaian di terminal Guntur, suasana berubah menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Didi Codet, Ujang Kopler, dan Rangga terus mengasah diri dan mengajarkan pemuda terminal untuk tidak lagi bergantung pada kekerasan. Namun, jauh di balik bayang-bayang damai itu, ada kelompok baru yang diam-diam mengincar kekosongan kekuasaan yang pernah dikuasai para preman lama. Mereka adalah para pesaing yang tak segan-segan memakai cara kotor untuk merebut kembali kendali. Suatu sore, saat hujan mulai turun rintik-rintik, seorang pemuda dari luar terminal datang membawa kabar buruk. Kelompok pesaing itu sudah merencanakan pengambil alihan paksa, dan tidak segan menggunakan senjata serta kekerasan untuk mematahkan semangat perubahan. Mendengar berita itu, hati Didi dan Ujang bergetar, damai yang sudah dirajut dengan susah payah kini terancam. Rangga mengumpulkan para pemuda dan mantan preman yang kini menjadi bagian dari komunitas. Dengan suara tegas, ia menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan kegelapan lama kembali menguasai terminal. Kita bukan lagi mereka yang dulu. Kita akan hadapi mereka dengan kepala dingin dan hati yang kuat, ujarnya penuh keyakinan. Latihan-latihan intensif pun dimulai kembali, bukan untuk mencari pertumpahan darah, tapi sebagai bentuk kesiapan menjaga kedamaian. Namun, persiapan itu tidak mudah. Beberapa pemuda mulai meragukan kemampuan mereka menghadapi kelompok yang jauh lebih brutal dan berpengalaman dalam kekerasan. Rasa takut mengintip di mata mereka. Didi Codet turun tangan dengan penuh kesabaran, mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari fisik, tapi dari tekad dan kebersamaan. Ia mengajak mereka menguatkan mental dan semangat, agar tidak mudah goyah. Malam harinya, ketika kabut mulai menyelimuti terminal, suara-suara langkah kaki yang asing terdengar mendekat. Kelompok pesaing sudah datang, tapi kali ini bukan dengan teriakan ancaman, melainkan dengan ketegangan yang membekukan udara. Para pemuda terminal Guntur berdiri tegap, menyambut kedatangan musuh bukan dengan kebencian, tapi dengan sikap tegas penuh kehormatan. Pertarungan pun terjadi, bukan lagi sebagai perang antar preman, melainkan duel antara masa lalu dan masa depan. Dengan ilmu silat yang telah dipelajari, para pemuda bertahan dan menangkis serangan. Mereka bukan hanya bertarung untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh komunitas yang percaya pada perubahan. Semangat juang yang lahir dari tobat dan persaudaraan menjadi perisai tak terlihat yang menguatkan mereka. Setelah pertarungan sengit, kelompok pesaing mundur dengan luka dan rasa takut yang menghantui. Terminal Guntur masih berdiri kokoh, tak tergoyahkan oleh niat jahat. Didi Codet, Ujang Kopler, dan Rangga berdiri di tengah lapangan, napas terengah tapi mata penuh keyakinan. Mereka tahu, ujian ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang menjaga kedamaian. Di balik ketenangan malam,
mereka berjanji untuk terus melindungi terminal Guntur, bukan dengan kekerasan dan dendam, tapi dengan keberanian dan kasih sayang. Karena mereka sadar, damai yang sesungguhnya hanya bisa diraih oleh hati yang tulus dan tangan yang siap membantu, bukan menghancurkan. Terminal Guntur pun menjadi saksi bahwa perubahan sejati selalu punya ujian, dan ujian itu justru menguatkan tekad mereka untuk bertahan. Beberapa minggu setelah kemenangan atas kelompok pesaing, suasana terminal Guntur mulai kembali tenang. Namun, ketenangan itu ternyata hanya selubung tipis yang menutupi bayang-bayang masa lalu yang masih mengintai. Di sebuah warung kecil di pojok terminal, seorang pria bertubuh kekar dan berwajah keras sedang berbicara dengan beberapa orang yang tampak mengenalinya. Mereka membicarakan tentang dendam lama yang belum tuntas dan rencana untuk mengembalikan kekuasaan yang pernah hilang. Pria itu adalah mantan bos preman yang dulu pernah menguasai terminal sebelum Rangga dan teman-temannya membawa perubahan. Ia merasa terhina karena kekuasaan yang telah direbut dan bertekad mengobarkan kembali perang antar geng demi membalas dendam. Kabar ini sampai ke telinga Rangga lewat beberapa mata-mata yang setia. Mendengar hal tersebut, Rangga tahu damai yang mereka bangun bisa segera terguncang jika tidak segera diantisipasi. Rangga memanggil Ujang dan Didi untuk merancang strategi. Mereka sadar, kali ini bukan hanya soal pertempuran fisik, tapi juga soal kecerdasan dan kebijaksanaan. Mereka mulai merangkul lebih banyak tokoh masyarakat dan pedagang terminal agar menjadi satu suara menolak kekerasan dan mendukung perdamaian. Persatuan komunitas menjadi benteng pertama untuk menghadang serangan bayangan masa lalu. Meski sudah berusaha menyusun strategi, ketegangan di terminal semakin terasa. Beberapa insiden kecil mulai terjadi, dari pencurian hingga perkelahian antar anak buah geng yang mulai mengganggu ketenangan warga. Rangga dan para pemuda yang sudah berubah menjadi panutan terus berusaha menenangkan suasana, sambil menguatkan rasa kebersamaan agar tidak terpecah belah. Pada suatu malam, kelompok pria kekar itu berani mendatangi pusat terminal, mencoba menunjukkan kekuatan dengan mengganggu para pedagang dan pengunjung. Namun, mereka tidak menyangka, kali ini yang menunggu bukan kelompok preman biasa, melainkan para pemuda dan mantan preman yang sudah terlatih dan siap menjaga kedamaian dengan segala cara. Pertarungan sengit pun pecah, suara benturan dan teriakan memenuhi udara malam. Meskipun pertempuran berlangsung keras, tekad para pemuda untuk mempertahankan perubahan dan menjaga kedamaian jauh lebih kuat. Rangga dan teman-teman berhasil menghalau serangan, dan kelompok mantan bos preman itu dipaksa mundur dengan kekalahan. Namun Rangga sadar, ini bukan akhir. Masa lalu memang akan selalu mencoba merayap kembali, tapi selama mereka bersatu, mereka akan terus melawan. Setelah peristiwa itu, Rangga mengajak seluruh warga terminal mengadakan pertemuan besar. Ia menegaskan bahwa mereka harus tetap waspada dan menjaga persatuan. Kita sudah membuktikan, dengan hati yang tulus dan semangat kebersamaan, kita bisa mengatasi segala rintangan, katanya penuh semangat. Pertemuan itu menjadi momen penting untuk memperkuat ikatan warga terminal Guntur. Kisah di terminal Guntur kini semakin dikenal luas sebagai simbol perjuangan dan harapan. Rangga dan teman-temannya tidak hanya menjadi pahlawan lokal, tapi juga inspirasi bagi banyak komunitas lain yang ingin berubah. Namun, Rangga tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Ia bersumpah akan terus berdiri teguh menjaga kedamaian yang telah mereka raih, demi masa depan yang lebih baik. Setelah pertemuan besar di terminal Guntur, suasana terasa lebih solid. Para warga, pedagang, dan pemuda yang dulu dikenal sebagai preman mulai benar-benar merasakan kekuatan kebersamaan. Namun, di balik itu, Didi Codet merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, perubahan bukan hanya soal melawan musuh luar, tapi juga melawan ego dan luka lama yang masih tersisa dalam hati setiap anggota geng. Suatu malam, Didi duduk termenung di bangku kecil dekat warung kopi, mengingat masa lalunya yang kelam. Ia teringat betapa kerasnya hidup dan betapa seringnya kekerasan menjadi satu-satunya bahasa yang ia pahami. Kini, saat semua mulai berubah, ada rasa takut jika dirinya dan teman-temannya kembali terseret ke jurang yang sama. Namun di saat itulah, ia mendapat kekuatan dari sebuah pesan sederhana, keikhlasan adalah jalan menuju pembebasan sejati. Di tengah pergulatan batin itu, datanglah kabar dari Rangga yang mengajak Didi untuk mengadakan pertemuan khusus dengan para mantan preman. Rangga ingin mengajak mereka membuka hati dan membicarakan masa lalu dengan jujur, agar luka lama bisa disembuhkan dan menguatkan mereka bersama. Pertemuan itu diadakan di Balai Pertemuan Terminal,
dengan suasana penuh harap dan kecemasan. Satu persatu, para mantan preman mulai membuka diri. Mereka mengungkapkan penyesalan atas tindakan-tindakan kelam yang pernah mereka lakukan, sekaligus harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Suara-suara itu mengisi ruang dengan kehangatan dan kesadaran baru, bahwa tobat bukan sekadar kata tapi sebuah perjalanan panjang yang harus ditempuh bersama. Dalam suasana penuh haru, Ujang Kopler berdiri dan mengajak semua untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ia menyampaikan pesan tentang pentingnya saling memaafkan dan saling mendukung. Kita bukan musuh lagi, katanya dengan suara yang bergetar, kita adalah keluarga baru yang harus saling menjaga dan membangun masa depan bersama. Semangat itu membakar hati setiap orang yang hadir. Didi Codet yang awalnya penuh keraguan kini merasa lega dan diberi kekuatan baru. Ia sadar bahwa perubahan sejati dimulai dari hati yang tulus dan komitmen yang kuat. Tidak ada lagi tempat untuk kekerasan dan dendam, hanya ada ruang untuk kasih dan perdamaian. Hari-hari berikutnya, Terminal Guntur menjadi tempat yang semakin damai. Para mantan preman aktif membantu warga, menjaga keamanan, dan bahkan mengadakan pelatihan bela diri untuk pemuda. Mereka berubah menjadi sosok pelindung dan panutan, bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin dan indah jika dilakukan dengan keikhlasan. Rangga, Didi, dan Ujang tahu perjalanan mereka belum selesai. Tapi hari ini, mereka yakin, dengan kebersamaan dan hati yang terbuka, masa depan Terminal Guntur penuh harapan dan keberkahan. Mereka siap menghadapi apapun yang datang, karena kini mereka bukan lagi sekadar preman, melainkan pelindung sejati komunitas mereka. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti Terminal Guntur, namun suasana tidak lagi penuh ketakutan. Aroma kopi dari warung-warung kecil menyatu dengan tawa riang anak-anak yang bermain di sekitaran terminal. Sesuatu yang dulu mustahil kini menjadi nyata, terminal yang dulunya sarang kekerasan telah bertransformasi menjadi pusat harapan. Rangga berdiri di sudut, memperhatikan semua perubahan itu dengan mata yang basah. Ia tak pernah membayangkan bahwa sekelompok preman bisa menjadi pelindung dan penjaga perdamaian. Namun di tengah kedamaian itu, datang sebuah undangan dari pihak pemerintah daerah. Rangga dan para mantan preman Terminal Guntur diundang menghadiri sebuah forum kepemudaan tingkat provinsi untuk menceritakan kisah mereka. Awalnya mereka ragu, siapa yang mau mendengarkan kisah orang-orang dengan masa lalu kelam seperti mereka. Tapi Didi Codet dengan suara mantap berkata, justru karena kita pernah gelap, kita tahu indahnya cahaya. Hari forum pun tiba, mereka naik ke panggung sederhana, mengenakan pakaian rapi, sesuatu yang dulu asing bagi mereka. Di depan ratusan peserta, Rangga memulai kisah mereka. Ia menceritakan masa-masa kelam terminal, kekuasaan premanisme, dan bagaimana satu keputusan untuk berubah mampu meruntuhkan segala keangkuhan. Tangis para peserta tidak bisa dibendung ketika Didi Codet menunduk dan mengaku bahwa dulu ia sempat berpikir hidup hanya soal menjadi yang ditakuti, bukan dihormati. Setelah forum itu, kisah Terminal Guntur menyebar luas. Banyak media menyoroti perjuangan mereka. Wartawan datang, aktivis sosial menawarkan kerjasama, bahkan beberapa tokoh masyarakat mengunjungi langsung terminal hanya untuk menyaksikan keajaiban nyata yang terjadi di sana. Tapi Rangga selalu berkata pada setiap pengunjung, ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil dari hati yang benar-benar ingin berubah. Suatu sore, Rangga berjalan sendiri ke tempat di mana dulu ia pertama kali menghadapi Ujang Kopler, di bawah tiang lampu temaram dekat gerbang masuk terminal. Ia menatap langit jingga yang mulai gelap. Di tempat itu, ia tidak hanya mengalahkan premanisme, tapi juga mengalahkan ketakutannya sendiri. Di sanalah ia memilih jalan yang tak mudah, jalan kebaikan. Sebuah jalan yang sekarang telah ia buktikan memberi ketenangan yang tidak pernah ia temukan dalam kekerasan. Masyarakat sekitar kini menjuluki Terminal Guntur sebagai Terminal Cahaya, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena dari kegelapan terdalam telah lahir cahaya perubahan. Anak-anak muda mulai berdatangan untuk belajar silat dari Didi Codet dan Ujang. Mereka tidak lagi belajar untuk berkelahi, tapi untuk melindungi. Rangga pun memulai kelas kepemimpinan kecil-kecilan bagi pemuda yang ingin menjadi agen perubahan di kampung mereka. Di akhir bulan, pemerintah resmi memberikan penghargaan, pejuang perubahan sosial, kepada Rangga dan seluruh rekan-rekannya. Saat nama mereka disebut satu persatu, tepuk tangan menggema. Tapi Rangga, dengan kerendahan hati, hanya menunduk dan berkata, penghargaan terbesar bukanlah piagam ini, tapi saat kami tidur dengan damai, dan bangun dengan harapan.
Terminal Guntur kini bukan hanya sekadar tempat pemberhentian kendaraan, tapi simbol tentang bagaimana masa lalu tidak menentukan masa depan. Rangga dan teman-temannya telah membuktikan bahwa bahkan dari reruntuhan kekerasan, bisa tumbuh taman harapan, jika seseorang cukup berani untuk memilih cahaya.